apa kabarnya hari ini? 1 minggu sudah kita tidak berjumpa. Saya berdoa, saya berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita senantiasa boleh diberi kesehatan dan dicukupi semua kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Mari sebentar juga kita mau beribadah sama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita sehingga benar-benar ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga juga Roh Kudus boleh hadir di rumah kita masing-masing. Meskipun saat ini kita tidak beribadah secara berkumpul, tapi saya percaya hadirat Tuhan boleh ada di rumah kita masing-masing dan menguatkan, meneguhkan kita, memberkati kita. Haleluya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Satukan hati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus setiap kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni pelanggaran kami sehingga kami layak sebentar ketika kami mau beribadah, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus sehingga benar-benar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan Yesus, kasih setia-Mu ada selalu buat kami. Tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragukan kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kau selalu menemaniku, tak pernah Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau selalu menemaniku melewati hariku. Lewati lembah air mata, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang selalu bagiku, berkat-Mu selalu ada bagiku. Amin. Apapun yang terjadi kami percaya berkat-Mu selalu ada buat kami. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kau selalu menemaniku, tak pernah Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau selalu menyertaiku melewati hariku. Kau Allah yang selalu bagiku, berkat-Mu selalu ada. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya. Lewati
air mata. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang selalu bagiku, berkat-Mu selalu ada. Sekali katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Lewati lembah air mata, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang selalu bagiku, berkat-Mu selalu ada bagiku. Karena berkat-Mu selalu ada, berkat-Mu selalu ada. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu selalu ada, berkat-Mu selalu ada bagiku. Mari sembah. Oh, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat pemeliharaan. Ku bersyukur sebab Tuhan baik bagiku. Haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Hari-hari ini biar kita semakin dekat sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan waktunya sudah dekat. Haleluya. Oh, siapkan hati kita biar kita semakin dekat lagi sama Tuhan. Oh, rata karama syikin ya Rabba. Oh, rata karama syikin ya Rabba. Terima kasih Yesusku. Rata karama syikin ya Rabba. Shandara Baba. Oh, haleluya. Shandara la 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 la. Shandara Baba. Dengan ku percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya. Lewati lembah air mata, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kau Allah yang selalu bagiku, berkat-Mu selalu ada bagiku. Katakan berkat-Mu selalu ada Yesus. Haleluya. Berkat-Mu selalu ada. Ini iman percaya kami di dalam Engkau. Berkat-Mu selalu ada. Berkat-Mu, berkat-Mu selalu ada bagiku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia haleluya, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Oh, berkat-Mu pasti ada buat kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin banyak di antara kita yang semakin hari semakin menakutkan karena kondisinya yang kita tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, dan akhirnya itu berembet untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kita menjadi khawatir, kita menjadi bingung. Tapi firman Tuhan menguatkan kita bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan Mazmur 91 katakan orang yang hidup dalam lindungan Maha Tinggi
dia akan tetap aman, dipelihara sama Tuhan, dijaga Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan aku perlihatkan keselamatan yang daripadanya. Saat ini bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita pegang terus janji Tuhan. Kita pegang terus setiap apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, dan kita percaya itu akan jadi nyata dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan tidak ada yang mustahil, kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapkan hati kita buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar pujian ini memberi kekuatan buat kita semua yang mungkin hari-hari ini kita khawatir, hari ini kita bingung semua kebutuhan kita. Tapi firman Tuhan, lagu ini mengajar kita, menguatkan kita. Haleluya. Tiada yang mustahil buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, segalanya dapat kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Sama-sama yuk katakan pujian ini dari awal. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, segalanya dapat kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Katakan, apa yang tak mustahil bagiku, apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, segalanya dapat kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Dan mulutku akan bersaksi, dan mulutku akan bersaksi tentang kebesaran-Mu. Biar hidupku menjadi bukti akan kasih setiamu di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Oh, semua tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku, segalanya dapat kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Segalanya dapat kau lakukan, segalanya dapat kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Sekali lagi,
segalanya dapat kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami pada pagi hari indah ini Tuhan. Kami rindu juga Tuhan mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Orapi lidah bir hambamu, pakai lidah bir hambamu, satukan setiap hati kami, setiap roh kami untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami saat pagi hari indah ini. Kami siap untuk firman Tuhan. Di dalam namamu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita pada pagi hari indah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah mengadakan ibadah online secara online selama kurang lebih 1 bulan. Dan virus corona ini, kalau kita hitung dari awal, dari mulai terjadinya di Wuhan, sampai hari ini kurang lebih sudah 4 bulan. Karena itu akhir Desember kalau tidak salah. Begitu juga di Indonesia mulai masuk wabah corona ini kurang lebih 2 bulanan. Dan kita tidak pernah tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu sampai kapan virus corona ini terus akan berlangsung. Saudara kekasih, kalaupun hari ini kita mempunyai banyak uang atau siapapun kita hari ini, saya percaya kalau waktunya terus diperpanjang terus, tidak ada satu orang pun yang kuat, yang tahan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mari kita sama-sama buka dalam ayatnya. Matius yang ke-24 ayat yang ke-22. Matius 24 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Coba perhatikan yang ayat 22-nya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Saudara, perlu kita sadari, kalau waktunya ini tidak dipersingkat, mungkin tidak ada satu orang pun dapat menjamin bahwa kita ini akan tetap sehat. Oleh karena itu, kita minta saat ini perkenanan Tuhan, kita minta belas kasihnya Tuhan, untuk Tuhan boleh mempersingkat waktunya. Bagaimana caranya Tuhan bisa mempersingkat waktunya? Tuhan inginkan sikap setiap kita hari-hari ini. Tuhan mau setiap kita ini boleh berbalik, setiap kita ini boleh kembali dari jalan kita yang salah. Dan kita buka kembali ayatnya. Yoel 2 ayat 13. Maaf, Yoel 2 ayat yang ke-13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi. Mari sama-sama kita baca. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakan hati kita, jangan pakaian kita. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Hari-hari ini, mari setiap kita koyakan hati kita. Bukan pakaian yang dikoyakan, tapi hati setiap kita berbalik kepada Tuhan dari jalan kita yang selama ini mungkin tanpa kita sadari, atau kita sadar kalau kita ini sudah berbuat yang tidak baik, tidak benar. Dan saya percaya lewat sikap hati kita yang
mau merendahkan hati kita, mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kemuliaan Tuhan, dan kita sadar bahwa kita manusia ini sering kali mengecewakan Tuhan, kita berbalik. Dan di situ masih ada belas kasih Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau aku sendiri yang berbalik, kalau aku sendiri yang berubah, orang lain mereka tidak berubah, apakah Tuhan masih mau berbelas kasih buat dunia ini? Ingat, wabah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia. Saudara kekasih, ada satu kisah di dalam kitab Kejadian. Mari saya ajak kita semua buka ayatnya, Kejadian 18 ayat yang ke-20 sampai 32. Kejadian 18 ayat yang dari 20 sampai 32. Tapi kita bacanya, gak usah seluruhnya. Mari, Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan ayat yang kedua dikatakan, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Dan terjadilah tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Dan yang ayat 32, kita baca, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Saudara kekasih, firman Tuhan jelas-jelas katakan pada saat Sodom dan Gomora akan dihancurkan saat itu, karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang diperbuat orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu, sehingga Tuhan murka dan Tuhan mau menghancurkan kota itu. Tapi Abraham mohon belas kasih Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang benar di dalam kota itu, masa Tuhan mau menghancurkan semua kota itu? Tuhan bilang, ya oke, kalau ada 50, aku tidak akan jadi. Dan tawar-menawar minta kurang. Sekarang pikir-pikir lagi, mungkin gak sampai 50, 45. Dia tawar lagi. Dan akhirnya sampai 10 yang terakhir. Tuhan, kalau masih ada 10, apakah Tuhan akan tetap menghancurkan Sodom dan Gomora ini? Tuhan akhirnya bilang, oke, kalau ada 10 orang di dalamnya yang masih benar dan masih tetap setia kepadaku, aku tidak akan menghancurkannya. Begitu juga hari ini. Saudara kekasih, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita merasa kecil hati. Mari, satukan hati kita. Berbalik kepadanya. Mohon belas kasih Tuhan. Seberapa kita yang rindu, seberapa kita yang mau agar Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia dipunahkan dari virus corona. Begitu juga bukan cuma hanya Indonesia, belas kasih Tuhan ini juga boleh seluruh dunia. Biar belas kasih Tuhan kembali buat umat ciptaannya manusia. Sehingga Tuhan tidak jadi memusnahkan dan Tuhan dapat mempersingkat waktunya. Agar tidak terlalu banyak orang yang harus binasa. Masih ada jiwa-jiwa yang mau bertobat. Dengan segenap hati, sepenuh hati datang menghampiri tatanya yang kudus. Mari saudara, biar kita termasuk orang-orang yang mau merendahkan hati itu. Dan kita mau terus berdoa buat saudara-saudara kita, buat setiap kita. Bahkan untuk kita sendiri juga. Dan bagaimana caranya? Agar kita benar-benar berbalik. Agar benar-benar kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan,
Inti dari firman Tuhan dari kitab Taurat ini, inti dari semua kitab Taurat. Kita buka ayatnya. Apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh kita lakukan? Matius 22. Ayat yang ke-36. Matius 22. Ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepadanya. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara kekasih, yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita untuk boleh kita lakukan hari-hari ini. Mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Kita kembali untuk kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa raga kita. Begitu juga bukan hanya Tuhan. Bagaimana kita bisa katakan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa menjalankan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kita mau belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjalankan kasih ini dengan tulus? Banyak orang bilang, aku sudah baik, aku sudah berusaha jalan benar, aku sudah lakukan. Coba kita lihat dari ruang lingkup yang kecil, dari rumah tangga kita. Seberapa banyak suami istri yang hari-hari ini benar-benar sampai hari ini masih ada kasih yang tulus, yang murni. Biasanya ketika umur 20 sampai 30, rumah tangga itu masih manis semuanya. Karena masih berdua, suami istri, ini masih manis. Umur 30 sampai dengan 40, ketika sudah dikaruniai anak, suami tetap bekerja, sibuk. Dan istri mulai ada kesibukannya sendiri mengurus anak-anaknya. Sehingga belum berasa. Karena masing-masing punya kesibukan. 40 sampai 50. Ketika anak-anaknya sudah besar. Suami karena sudah terbiasa dengan hidup sendiri. Hidup maksudnya bukan sendiri. Hidup dengan kesibukannya sendiri. Pekerjaannya. Dan emang biasanya bapak-bapak. Laki-laki itu ada agak sedikit cuek. Jadinya dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Dia bilang dia tetap mengasihi, tapi sibuk dengan pekerjaannya. Tapi istri di usia seperti 40-50 tahun ini, ketika anaknya sudah mulai besar dan dia sudah mulai sedikit pensiun, nah dia mulai merasakan kesepian. Dia mulai merasakan, kok tawar ya? Kenapa suami saya sekarang agak cuek? Nah, mulai umur 50, 60 ke atas. Rata-rata kebanyakan. Suami-suami, bapak-bapak tetap sama. Karena emang cuek. Emang seperti itu dasarnya. Dia tanpa sadari. Istri-istri mulai. Dia merasakan karena mulai sendiri, anaknya sudah berumah tangga, punya rumah tangga sendiri, dia mulai merasakan hidupnya kosong, hidupnya hampa. Di sini dia mulai, kok suami aku cuek? Kok suami aku ini gak ada perhatian, tidak ada kasih. Jadi tawar dan dia mulai simpan kepahitan. Coba suami-suami, bapak-bapak, kalau kita pikir-pikir, selama ini engkau mencari uang, seberapapun banyaknya uangmu, percaya engkau tidak bisa membeli kasih. Engkau tidak bisa membeli istrimu yang dapat mengasihi engkau kembali balik seperti dulu lagi. Begitu juga dengan istri-istri. Kalau hari ini engkau ingin agar engkau tetap kelihatan cantik, engkau ingin kelihatan tetap menarik, awet muda, krim anti-aging yang kau beli semahal apapun juga, kalau hidupmu tidak ada sukacita, kalau hidupmu tidak ada kasih,
yang ada kesal, yang ada dongkol, yang ada emosi, krim anti-aging pun tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi engkau akan kelihatan lebih tua daripada umurmu. Oleh karena itu, kasih melebihi segala-galanya. Masih ada kesempatan. Kalau Tuhan memberikan, hari ini memberikan waktu bagi setiap kita, mari setiap kita boleh berbalik. Begitu juga dengan anak-anak. Selagi orang tuamu masih ada, kasihi orang tuamu. Jangan sampai nanti salah satu sudah tidak ada, baru yang ada penyesalan. Itu sia-sia, itu percuma. Karena kenapa? Waktu tidak dapat dibalik kembali. Apa yang sudah hilang, tidak dapat untuk digenggam kembali. Oleh karena itu, hari-hari ini pergunakan dengan baik. Selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan, berbalik dari jalan kita. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Miliki kasih itu. Begitu juga itu dalam sesama manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan, wah, rindu sekali. Kita terus melayani pekerjaan Tuhan. Kita mau setiap waktu kita boleh terus dekat dengan Tuhan. Waktu doa kita banyak kita berikan buat Tuhan. Begitu juga pikiran kita dan juga uang kita, dana kita, uang kita pakai untuk melayani pekerjaannya. Nah, karena kita begitu taat dan begitu setia, Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan ketika Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita, kita mulai disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Dan waktu kita buat Tuhan semakin berkurang. Ketika diajak pelayanan, tidak pernah punya waktu karena sibuk mencari dana. Aku sebagai donatur saja dah. Tapi begitu dihitung-hitung, dana yang harus dia keluarkan kok banyak ya sekarang. Perpuluhannya kok banyak ya. Persembahannya ini kok banyak ya. Wah, sayang. Ini mulai dikurang-kurangi. Itu yang membuat akhirnya kasih kita ya kepada Tuhan sudah hilang. Sudah menjadi tawar. Yang membuat hari ini, kalau Tuhan izinkan terjadi virus corona, mari kita bersyukur karena kita masih memiliki waktu untuk kita boleh kembali, untuk kita boleh berbalik dari jalan kita, dan kita ingat akan cinta kasih mula-mula itu. Kembali bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Dan percaya, lewat pertobatan setiap kita dapat membawa belas kasih Tuhan kembali buat setiap kita. Saudara kekasih, ketika kita dapat mendapatkan hatinya Tuhan kembali, kalau Tuhan mau, waktunya dapat dipersingkat, bulan depan pun virus corona ini bisa dimusnahkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu dan Tuhan tahu kapan waktunya yang tepat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, siapa yang hari ini tergerak untuk menjadi sukarelawan, untuk berdoa, walaupun kita tidak terlihat, karena sebagai pendoa ini kita tidak terlihat oleh orang-orang tidak tahu. Tapi kita tetap berdoa agar cepat terjadi pemulihan, agar cepat terjadi benar-benar Indonesia pulih kembali, ekonominya pulih, bersih dari segala wabah, dan setiap manusia kembali hidup dengan damai. Mari kita boleh bersatu hati, kita boleh jangan memandang kekurangan orang lain. Setiap kita manusia ini tidak ada satupun yang sempurna, tapi ketika kita memberi, namanya itu memberi tanpa mengharapkan balasan. Kalau engkau mengharapkan balasan, namanya engkau bukan memberi. Dan engkau tidak memiliki kasih. Kasih itu memberi namanya, tanpa embel-embel. Dan ketika kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu lagi. Jangan pernah diungkit-ungkit. Dan jangan pernah mengharapkan orang lain untuk memberi kita kembali. Berarti mah itu bukannya memberi, bukannya kasih. Tetapi yang ada namanya barter, tukar-menukar. Mari, apa yang dapat kita beri? Tenaga kita, pikiran kita, hati kita, keuangan kita, semuanya sama. Ketika kita memberi, namanya memberi, harus dengan tulus. Dan dengan ketika kita bisa melakukan semuanya itu, maka yang ada kasih di dalam hidup kita. Dan percaya, saudara kekasih, hari ini, ketika kita memiliki kasih, maka semuanya
akan balik kembali. Tuhan akan mempersingkat waktunya bagi setiap kita. Semua tergantung kesiapan kita, kerendahan hati kita, mau tidak maunya kita. Jangan pernah melihat orang lain mau atau tidak mau, tapi semuanya dari diri kita sendiri. Ketika kita mau, kita bisa. Ketika kita mau mengasihi orang, maka kita dapat mengasihi. Kasih yang murni, kasih yang tulus, itu yang hendak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, lewat semuanya ini, kita dapat membantu untuk mempersingkat waktunya. Mari kita bersatu hati. Kita mau melakukan yang terbaik. Dan saya percaya, badai pasti berlalu. Krisis wabah ini dapat segera berakhir. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kasih, kita adakan satu pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Lord, glory, haleluya. Kaulah Allah yang tak pernah terlelap, matamu selalu tertuju padaku. Kaulah Allah yang beriku kekuatan agar ku dapat memikul salibku. Kaulah Allah yang tak pernah terlelap, matamu selalu tertuju padaku.
Mari saudara-saudara kekasih, saat siang hari indah ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika kita disadarkan oleh firman Tuhan, dan kita mau menjadi salah seorang sukarelawan yang mau mohon belas kasih Tuhan, merendahkan hati di hadapannya, berdoa untuk keselamatan umat manusia. Dan kita mau berdoa buat Indonesia, negeri kita yang tercinta, agar Tuhan bermurah hati dan mempersingkat waktunya, sehingga wabah ini segera dimusnahkan. Mari saudara kekasih, kita berbalik dari jalan kita, dan kita mau belajar untuk mengasihi. Bukan hanya menjadi orang baik, tapi kita juga mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, agar kita bisa mengasihi dengan tulus. Dan kalau hari ini engkau tergerak dan engkau mau dipakai, dan kita mau berdoa, angkat tangan kananmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau, aku siap untuk berdoa. Siap Tuhan, dan aku mau berbalik dari jalanku. Ajar aku, agar aku dapat memiliki kasih yang seperti kasih-Mu, yang tulus, yang murni. Sehingga Tuhan, Engkau mau berbalik, dan Engkau mau mempersingkat waktunya, memberi kesempatan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Mari saudara kekasih, Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat siang hari ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan turut campur tangan dan percaya Tuhan yang akan beracara. Jerih payah setiap kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan umat-Mu manusia, dan kami percaya Tuhan, Tuhan mampu membalikkan keadaan. Tuhan mampu membalikkan dari padang gurun menjadi tamannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, wabah ini dapat segera berakhir. Tuhan akan mempersingkat waktunya. Kami serahkan semua di dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Ada yang bilang amin? Amin. Yes, kalau kita diberkatin, kita akan memberkati juga pekerjaan Tuhan, sehingga setiap benih kita boleh benar-benar menjadi suatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, so, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya melalui rekening yang tertera di samping saya ini. Oke, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga semangat kita, tetap jaga kesehatan kita, dan kita pasti bertemu lagi dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Shalom saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita menutup dalam ibadah kita akan doa berkat. Kita tahu bahwa kita hanya minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang begitu besar kasih-Mu Tuhan. Lawatlah dunia ini jauh dari bencana, virus-virus COVID. Engkau jamah Tuhan, jauh dari virus corona. Engkau juga jamah negeri kami Indonesia kami cintai. Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Lindungilah presiden kami, wakil presiden kami, dan setiap aparat pemerintah. Tuhan, dengarlah doa hamba-Mu. Jamahlah setiap umat-Mu saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni. Kami hanya minta angkat tangan Tuhan, turun tanganlah kuasa-Mu yang jamah kami, keluarga kami, terutama
negeri kami, dan jemaat kami yang GBI Karya Alam jadi berkat banyak orang. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kurang dicukupkan. Kami mau terima berkat yang besar-besaran Engkau turun pada kami, kami menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan, amin.